إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين وأولياء القرن أجمعين ثم أرواح جميع مصنفي كتبنا ومؤلفي كتبنا وخصوصا مصنفا أيها الولد Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ala jami masyikhina wa murabbi arwahina khususan Syekhana Ahmad Jazuli wa Mahni Arad Jazuli wa Syekhana Zainadin Jazuli wa Syekhana Fa'al Munim Jazuli wa Syekhana Munif Jazuli wa Syekhana Mahfuz Syirad wa Syekhana Ahmad Muhammad Hasan bin Dahlan wa Syekhana Junaid bin Dahlan wa Syekhana Abdullah bin Bukhari wa asulahum wa furahum min tasabih ilaihim Allahumma barakat li jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min al-ulama'i al-amilin ar-rasyidin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Sumahlam maka ketahuilah anna tasawufa pada sesungguhnya tasawuf itu lahu tetap bagi tasawuf khoslatani bermula dua pekerti pokok daripada ajaran tasawuf, ajaran untuk membersihkan hati, membersihkan batin kita itu ada dua, prinsipnya ada dua. Al-istiqomah itu nyatanya istiqomah, menetapi. Ma'allai bersama dengan Allah Ta'ala dalam keadaan mati siapa Allah. Selalu menghadirkan Allah dalam setiap perilaku kita. Baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Baik dalam baik di tempat yang diketahui orang ataupun tidak. Karena sesungguhnya dimanapun tempat kita berada, Allah akan melihat kita. Tahu, jangankan apa yang kita lakukan, apa yang terbersih di dalam hati kita saja Allah tahu. Maka jangan pernah merasa lepas dari pandangan Allah. Orang tasawuf seperti ini akan menyebabkan dirinya itu selalu bagaimana caranya setiap apa yang dia ucapkan, setiap apa yang dia pikirkan, setiap apa yang dia lakukan, semuanya adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu, jadi selalu bersama dengan Allah. Wasukunu dan tenang anil kholqi dari makhluk. Yang kedua adalah prinsipnya adalah tenang dari makhluk. Kita tidak terlalu harus begitu untuk didikte oleh makhluk. Kita tidak harus disenangi oleh semua manusia. Kita tidak harus mengikuti apa yang menjadi kebiasaan atau menjadi budaya di masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi mau dicaci kita tetap tenang, mau dipuji kita tetap tenang. Tidak terbang, tidak besar hati ketika dipuji dan tidak menciut ketika kita dicaci maki. Tetap mau dicaci maki tenang. Karena apa? Karena sama sekali bagi diri kita tidak berharap atau tidak menginginkan pujian makhluk. Tapi yang kita inginkan adalah pujian Allah. Paman maka bermula siapa orangnya itu istiqomah siapa man. Paman maka bermula siapa orangnya itu istiqomah siapa man Allahi azza wa jalla bersama dengan Allah azza maha agung wa jalla dan maksudnya maha agung. Maka orang yang
istiqomah kepada Allah, wa ahsana dan berbuat baik siapa wa ahsana dan berbuat baik siapa man, yang membaguskan siapa man, ya, berbuat baik siapa man khuluqo pada akhlaknya man. Kalau dia kemudian meningkatkan kualitas kebaikan daripada akhlaknya binasi dengan manusia, wa amalahum dan menggauli nas bil hilmi dengan bijak. Bahwa maka bermulaman itu sufiyun, orang sufi ahli tasawuf. Kalau kita kemudian tetap istiqomah menghadirkan Allah dalam setiap perilaku kita, kemudian kita meningkatkan kualitas daripada akhlak kita, dan itu kita pakai dalam sehari-hari. Kita bijak dalam menghadapi berbagai macam kejadian yang kita ada di depan mata kita. Kita bijak dengan caranya. Maka berarti kita sudah termasuk golongan orang sufi. Wal istiqomatu bermula istiqomah. Lalu istiqomah itu apa? Itu yafdiya. Hendaknya menebus siapa man. Menebus siapa man hadhu nafsi pada bagiannya dirinya man. Ala amrillah menyerahkan sudah. Ala amrillah atas perintah Allah. Jadi bukan memperturutkan kita pada keinginan kita, tapi menyibukkan diri kita untuk patuh kepada Allah. Justru malah menyerahkan, ya, tidak menuntut apa yang kita senangi, karena yang kita inginkan adalah kesenangan Allah, begitu. Wa husnul khuluqi, bermula baiknya akhlak, ma'anasi bersama manusia itu Allah tuhmila. Istiqomah tadi mengerahkan apa yang menjadi keinginan kita kepada perintah Allah. Yang kemudian bagusnya akhlak itu ala tuhmilah, hendaknya tidak membebankan, menanggungkan siapa kamu. Anasa pada manusia ala muradi nafsika, atas keinginan dirimu. Kemudian yang namanya istiqomah, husnul khuluq, akhlak yang baik itu jangan membebani manusia atas apa keinginan kita. Ala tuhmilah, hendaknya tidak membebani kamu anasa pada manusia ala muradi nafsika, atas kehendak dirimu. Bal tuhmilah, akan tetapi membebankan siapa kamu nafsaka pada diri kamu. Bal tuhmilah, akan tetapi membebankan siapa kamu nafsaka pada diri kamu ala muradim, atas keinginannya manusia atau atas keinginannya. Justru sebaliknya, kita memperturutkan diri kita untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh manusia. Malam yukhalifu, kenapa kita harus memaksa diri kita untuk bisa mewujudkan apa yang dikehendaki orang lain terhadap diri kita? Kehendak orang lain apa sih? Kita baik. Kehendak orang lain apa sih? Ketika kita bicara sama dia dengan bahasa yang halus. Kehendak orang lain tentang kita apa sih? Kita nggak membuat mereka itu nggak nyaman dalam hidup, baik dari perbuatan, ucapan kita. Al muslimu man salimal muslimu namin yadi walisanihi. Ya, seorang muslim itu adalah orang yang orang di sekitarnya itu selamat dari dirinya, baik yang dia ucapkan, yang dia lakukan. Kalau orang lain nggak selamat, bukan muslim namanya, ya, tapi orang yang berbahaya, buronan. Ya. Summa innaka, udah. Jadi tasawuf itu ada dua pekertinya. Yang pertama istiqomah bersama dengan Allah, yang kedua adalah tenang terhadap manusia. Summa innaka, maka kemudian sesungguhnya kamu itu sa'altani, bertanya siapa kamu pada saya.
Anil ubudiyah dari ubudiyah, wahya bermula ubudiyah. Itu salah satu asya, tiga beberapa perkara. Ahadua bermula salah satunya ubudiyah. Ahadua bermula yang pertama itu muhafadzatu amri syar'i, menjaga perintahnya syariat. Engkau bertanya kepada saya tentang bagaimana ibadah itu. Dia ada tiga. Yang pertama adalah menjaga perintah syariat. Wasyaniha bermula nomor duanya salasah. Kemudian yang kedua adalah ar-ridho, ridho. Itu ar-ridho, ridho. Bil qadai dengan kepastian Allah. Wal qadari dan ketetapan Allah, wa qismatillahi dan pembagian Allah Ta'ala. Kita diberikan apa saja oleh saudara kita, itu kita harus terima ridho, ya. Dibagi oleh Allah, itu berarti yang Allah yang memberikan adalah Allah. Wasaliswa bermula nomor tiganya. Wasaliswa bermula nomor tiganya salasa. Ya. Itu tarku ridho nafsika, meninggalkan keriduan dirimu. Wasalisuha tarku ridho nafsika. Nomor tiganya apa? Salah satu tadi itu meninggalkan ridho dirimu, keriduan darimu, fitola biridollahi ta'ala, dalam rangka atau di dalam mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'altani, udah. Wasa'altani dan bertanya siapa kamu pada saat ditawakuli dari tawakul. Wawa bermula tawakul itu antas tahkimah, hendaknya antas takimah, hendaknya menguatkan kamu. Tawakal, bahwa bermula tawakal itu antas takimah, hendaknya menguatkan siapa kamu, i'tiqadaka, pada keyakinan kamu. Tawakal itu adalah menguatkan hati kita billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala, fima, di dalam perkara wa'ada, yang menjanji siapa Allah padamu. I'tiqadaka, menguatkan i'tiqadaka bilai, dengan Allah Ta'ala, fima, di dalam perkara wa'ada, yang menjadi siapa? Allah. Kita harus yakin segala yang Allah janji pasti terjadi, dan pasti ada hikmah di balik kejadian tersebut, apa yang dijanji tadi, ya. Yani menegaskan siapa musonef tak takidum, yakini siapa kamu anama, pada sesungguhnya perkara kudiro yang ditetapkan apa malaka bagi kamu itu saya silu akan nyampe apa mah. Segala sesuatu yang memang sudah dicatat untuk kita, bagian dari kita, ya dia otomatis akan sampai kepada kita. Nggak mungkin nggak sampai. Saya silu akan sampai lagi kepada kamu lamahat latat, dalam keadaan pasti nyampenya. Wa ini ijtahada, meskipun bersungguh-sungguh siapa kuluman, setiap orang fil alami, di dalam alam, ala sorfi, atas memalingkan atau atas membelokkan ma'anka, jauh dari kamu. Meskipun manusia seluruh dunia mencoba menghalangi apa tadi? Mencoba menghalangi apa yang seharusnya buat kamu. Jangan sampai kena kepada teman saya. Nggak bisa, kalau memang Allah sudah mencatat dia itu
harus sampai kepada orang tersebut, ya akan sampai. Ya. Ala sorfi angka wa malam yuktab, dan yang tidak dipasti. Apa ma? Wa ma bermula perkara lam yuktab, yang tidak dipasti apa ma, itulah yasila tidak akan sampai apa ma ilaika kepada kamu. Ya. Segala sesuatu yang udah Allah siapkan buat kamu pasti nyampe ke kamu. Kalau tidak diberikan kepadamu, Allah tidak menghendaki itu, ya tidak akan sampai kepadamu. Wa in sa'adaka, meskipun menolong pada kamu siapa jami'ul alam, seluruh alam. Wa sa'altani, dan bertanya siapa kamu pada saya. Kemudian kamu bertanya kepada saya anil ikhlas, dari masalah ikhlas. Ketika kamu bertanya kepada saya apa itu ikhlas, bahwa bermula ikhlas itu antakuna, hendaknya ada apa amaluka, amal kamu. Antakuna, hendaknya ada apa amaluka, amal kamu. Kulua, semuanya amal. Lillahi ta'ala, itu lillahi, karena Allah Ta'ala. Ikhlas itu adalah setiap amal yang kita lakukan, semuanya dilakukan karena Allah Ta'ala. Walayar tahu, dan tidak bahagia apa qalbuka, hati kamu, bimahamidinasi, dengan pujiannya manusia. Kemudian hati kita tidak terpengaruh. Ini harus proses, ya, harus dilatih. Tidak bisa tidak. Kuluha, semuanya amal ilaihi, walayar tahu qalbaka bimahamidinasi, tidak senang dengan pujian manusia, wala tubali, dan tidak peduli siapa kamu bimadzamatihim, dengan ejekannya, bimadzamatihim, dengan ejekannya nas. Mau ngomong apa orang nggak pengaruh. Walam, dan ketahuilah ana riya, sesungguhnya riya itu ya tawallatu, tumbuh apa riya min ta'zimil khalqi, dari mengagungkan makhluk. Asas daripada, dasar daripada riya adalah tumbuh dari apa? Mengagungkan manusia. Saya mau sholat, tiba-tiba ada orang yang saya rasa memiliki pangkat. Akhirnya kamu sholatnya yang biasanya cepat jadi tidak cepat, yang biasanya nggak peduli tartil jadi tartilkan. Ya. Wa ilaju, bermulai obatnya riya. Wa ilajuhu, bermula obatnya riya itu antarahum, hendaknya melihat siapa kamu pada al-khalqa min tahtal qudrati, minta timil khali wa alaju, bermula obatnya riya itu antara melihat siapa kamu pada khalqa, itu musakhorina, ditundukkan apa khalqa tahtal qudrati, di bawah sifat maha kuasanya Allah, wa tahsibahum, dan watasibahum, dan menyangka, menghitung, memperhitungkan siapa kamu pada naskal jamadati, seperti beberapa kayu dan batu, seperti barang yang nggak bisa diotak-atik. Fi adami qudrati isolirahati, di dalam tidak adanya kemampuan menyampaikan rasa nikmat, wal masyaqati, dan kesulitan, litakhlusa, supaya selamat siapa kamu min muraatihim, dari riyaknya nas, ya, kholqo, ya, min muraatihim, dari riyaknya kholqo.
Wa mata tusibum, dan di dalam kapan-kapan menghitung siapa kamu. Dawi kudratin, pada orang yang memiliki kemampuan, wa iradatin, dan kemauan. Itu laya bauda, maka tidak jauh angka dari kamu apa ria uria. Ayuhal walad, wahai ingatlah anak wal baki, bermula yang tersisa. Itu mimasa ilika, dari beberapa masalah kamu. Wal baki mimasa ilika, ya, dari masalah-masalah kamu. Wal baki bermula yang tersisa mimasa ilika, dari masalah-masalah kamu itu ta'zimu mas ta'zi. Itu ba'dua bermula sebagiannya nas. Itu mas turun. Tercatat fi musannafati di dalam beberapa kitab karangan saya. Fatlubhu, maka carilah kamu pada. Jadi sudah ada apa yang diminta oleh siapa? Muridnya dari Mbah Imam Ghazali. Ini meminta bertanya kepada Imam Ghazali banyak hal. Tapi di antara pertanyaan-pertanyaan itu jawabnya sudah ada di Ihya Ulumuddin, ya. Liqouli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala. Summata, ya, fatlubhu. Kan sudah disebutkan tadi di karangan saya, maksudnya apa? Ihya Ulumuddin. Fatlubhu, maka carilah pada masail atau ba'duha. Carilah kamu pada al-baqi min masailika, juga boleh. Al-baqi min masailika. Summata di dalam itulah musannafat. Summata di dalam itulah musannafat. Wa kita batu dia bermula menulis sebagian musannafati. Wa kita batu dia bermula menulis sebagiannya musannafati itu haramun haram. I'mal, ya. Amalkanlah anta ya kamu bima, dengan perkara ta'lamu yang mengetahui siapa kamu, liang kasifah, supaya terbukalah kau untuk kamu ma pada perkara ma perkara liang kasifah, supaya terbuka. I'mal, beramalah kamu dengan apa yang kamu ketahui. Makanya ketika kita belajar sesuatu, tambah satu ilmu, tambah amal. Jangan nunggu selesai, jangan nunggu hatam, ya. Kenapa demikian? Liang kasifah, supaya terbukalah kau untuk kamu apa ma perkara lam ta'lam, yang tidak engkau ketahui, yang tidak mengetahui siapa kamu pada ma. Ayuhal walad, wa ingatlah anak ba'dal yaumi, dalam sesudah hari ini, latas alni, janganlah bertanya siapa kamu pada saya ma pada perkara askala yang muskil alaik atas kamu. Sesudah hari ini nih, nggak usah tanya lagi apa yang sulit bagimu. Illa bilisanil jinani, kecuali dengan lisan, yaitu hati. Dengan hati yang diserupakan lisan. Liqouli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, walau annahum, dan jikalau sesungguhnya kaum itu sobaru, sabar. Siapa kaum? Kalau saja mereka kaum itu sabar. Hatta takhruja, sehingga keluar siapa kamu, ilaihim, kepada kaum, lakana, sungguh ada siapa, sungguh ada siapa, apa ya,
Sungguh ada apa sobar itu khairan lebih baik lahum bagi kaum. Wakbal dan terimalah nasihatal Khadiri pada nasihatnya Nabi Khadir alaih semoga tetap atas Khadir. Assalamu bermula keselamatan. Hina qalat dalam ketika berbicara siapa Khadir falatas alni ngancuin hatta disalaka minhu dzikra. Ya, kalau berkata siapa Khadir falatas alni maka janganlah bertanya siapa kamu pada saya ansain dari sesuatu. Janganlah bertanya tentang sesuatu atau uhdisa sehingga menceritakan siapa saya laka untuk kamu. Minhu ya. Falatas alni janganlah meminta siapa kamu atau bertanya siapa kamu pada saya ngancuin dari sesuatu hatta uhdisa sehingga menceritakan siapa saya laka untuk kamu minhu dari syai' apanya dzikron pengingatnya ya. Batasnya atau disalahkan minhu dzikron. Ya, atau penjelasannya. Dzikron pada penjelasannya. Wala tastajil dan janganlah terburu-buru kamu hatta tabluqa sehingga sampai siapa kamu awanau pada waktunya ma. Yuksafu yang sudah buka laka untuk kamu. Watarahu dan melihat siapa kamu padamu. Saurikum ayati falatas takjilun. Jangan terburu-buru kita. Ya sampai pada masanya. Contoh kayak misalkan. Sekarang kamu ingin bisa motor misalkan. Ya, otak-atik motor maksudnya. Ya tunggu. Ya, jangan dipaksain harus sekarang. Bisa-bisa rusak. Tunggu kamu sudah selesai mondok di rumah butuh baru gitu. Diservis, belajar boleh. Ya. Wataro dan melihat siapa kamu padamu. Dah. Saurikum ayati falatas takjilun. Bakal memperlihatkan siapa saya pada kalian ayati pada tanda-tanda kebesaran saya falatas takjilun. Maka janganlah bersegera siapa kamu. Jadi ada tingkatannya ya. Bahwa sesuatu yang ingin kita tahu, ingin kita rasakan, ingin kita capai, bisa jadi itu ada pada saatnya, pun ada waktunya begitu, akan indah pada waktunya. Ya, kalian pingin menikah misalkan. Sekarang kalian pingin menikah. Apakah boleh? Belum. Nanti kalau kalian sudah usia 21 tahun menurut hukum pernikahan, undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia. Perempuan ingin nikah, ya kalau ingin diizinin sama pemerintah, ya nikahlah sesudah berusia 19 tahun. Ya. Ada waktunya. Jadi sekarang berapa? Baru 16. Sudah sabar, tunggu 3 tahun. Sabar. Jangan terburu-buru. Ya. Ayuhal waladu wa ingatlah anak billahi. Demi Allah intasir apabila berjalan siapa kamu. Taruh maka melihat siapa kamu al-ajaib pada beberapa sesuatu yang ajaib. Bikulli manzilin di dalam setiap derajat. Di dalam setiap tingkatan. Wabdul dan serahkanlah ruhaka pada ruh kamu.
Fa inna ra'sa hadzal amri, maka sesungguhnya pokok daripada urusan ini itu badalur ruhi, menyerahkan ruh. Kama qala, sebagaimana olehnya berbicara siapa, Dzununi, Kiai Dzununi al-Misri yang berbangsa Mesir rahimahullah, semoga merahmati pada Dzununi al-Misri. Siapa Allah Ta'ala lihatin talamidhi, pokok dari segala masalah itu adalah ketika ditempuh, diserahkan seluruh ruh kita untuk bisa menerima apa yang Allah janjikan. Ya, bisa menerima apa yang Allah janjikan. Kama qala, sebagaimana berbicara siapa, Dzununil Misri, Dzununil Misri rahimahu, semoga merahmati pada Dzununil Misri. Siapa Ta'ala, Allah Ta'ala hadi talamidati, untuk salah satu dari santrinya Dzununil Misri. In qadarta, apabila mampu siapa kamu ala badlir ruh, atas menyerahkan ruh, fata'ala, maka kemarilah. Wa ila, apabila tidak qadarta ala badlir ruh, fala tastaghil, maka janganlah maka janganlah sibuk siapa kamu biturohati sufiati, dengan jalannya orang sufi ahli tasawuf. Ayuhal walad, ini unsihuka bisamaniyati asya, wallahu a'lam bishawab.